Jadi ceritanya ini udah tahun 2022 nih ya kan, masih Januari lah, masih ada hawa-hawa tahun baru, masih belum berasa gitu. Kadang gue mikir masih tahun 2021 gitu kan, masih still young ya kan. But padahal aslinya itu ya kan, gue sudah terlalu bau tanda gitu. Nah, ini kalau kita main-main ke website Apple, di sini kita bakal ngelihat ada icon-icon iPhone yang udah mengotak-ngotak ya kan. Salah satu contohnya yang paling disangar-sangarkan dan paling diagung-agungkan di web resminya Apple Kerouac, si produk seri 13, line up 13. Nah, kalau dilihat ini desain ini boxy-boxy gitu ya kan, kotak mengotak kotak-kotak gitu. Pokoknya kalau dilihat, ya pokoknya ciri-ciri khas Apple seri 4 lah, line up seri 4 pada zaman baholo ya kan. Zaman-zaman di saat dinosaurus lagi nyari mangsa. Nah, sekarang gue pengen ngajak lu buat sedikit nostalgia. Gue bakal nyobain iOS terbaru. Ini bukan full detail package mengenai iOS 15 ya. Tapi apa aja yang gue rasain di iOS terbaru di iPhone paling jadul yang bisa dinikmatin. Dan ya menurut lo gimana nih? Nah yang pertama gue ngebahas dari segi desain dulu ya. Ini bukan selera semua orang dan ini bukan kenyamanan semua orang. Ini segmented banget. Desain iPhone SE ini generasi pertama ini segmented banget. Kenapa gue bilang begitu? Karena HP ini kecilnya nggak ngotak cuy. Ini kecilnya nggak ngotak men. Iya emang sih desainnya boxy kotak itu. Tapi untuk dimensi, mulai dari dimensi layar, berat, ini nggak ngotak. Nggak semua orang suka. Tapi kalau lo tanya ke gue apakah gue suka? Iya jelas suka banget. Kalau seandainya chipset iPhone 13, modul kamera iPhone 13 dipindahin ke dimensi ukuran diagonal layar seperti iPhone SE generasi pertama ini, gue bakal pakai iPhone SE generasi pertama ini. But ya itu hanya mimpi. Mungkin kalau gue CEO bakal banyak sih benefit-benefit yang gue sematkan di HP kecil. Anjas udah mimpi itu udah aneh gitu, udah nggak ngotak gitu, udah mulai madesuk gitu yang diungkapkan. Kalau dibandingkan dengan Android yang bukan seri plus plus plus, yang seri biasa aja, yang compact-compact punya, itu layar Android itu udah kayak pengen makan layar HP ini bahkan. Tapi udah lah, namanya juga produk Apple kerok ya kan. Ini produk Apple bos ya kan. Oke, hal pertama yang gue rasain di HP paling jadul yang bisa menikmati iOS paling baru, ya kalau kita lihat nih tampilan awalnya itu beda. Jadi kalau lu habis reset tampilan Hello-nya itu udah ada kayak wallpaper background gitu, udah bukan polosan putih. Dan selebihnya ya kayak ada perubahan nggak terlalu major change banget dan kayak apa ya kayak cuman biasa-biasa aja lah ya masih bisa lu rasakan iOS 14 ya kan ciri-ciri khas iOS 14 anjas pokoknya kayak gitulah intinya. Jadi kalau buat setup manually-nya itu sebenarnya nggak ada perbedaan kalau lu udah sering ngelakuin hal ini ya lu bakal tahu lah. Nah di sini gue pengen notice ke lu ya ini kan HP zaman dahulu ya kan HP zaman purba ya kan iPhone SE generasi pertama ini tapi ini gue suka banget. Kalau lu nyari yang bekas yang secondan, gue lebih ngerekomendasiin lu cari yang LCD ori kayak gini nih. Yang di sampingnya tuh kayak ada list-list menguning-nguning tipis-tipis. Nah ini the best nih. Lu kalau udah dapetin LCD kayak gini, maknyus lu bisa pakai bertahun-tahun karena LCD-nya awet dibandingkan LCD bening tapi udah gantian. Nah ini tinggal di next scene aja untuk momen ini. Gue udah tahu lah. Gue yakin lah lu udah pada tahu ya kan untuk setup kayak gini. Gue nggak perlu ngejelasin juga karena ini bukan video penjelasan setup manually untuk iPhone, ya kan? Dan kayak yang gue rasain ya, yang gue rasain pegang iPhone SE ini enak. Yang pertama enak. Kayak tangan gue itu udah nggak biasa megang HP sekecil ini nih gue lihat. Klik anjas, ngeklik satu tangan ya kan. Ada di pojok tinggal satu tangan. Tetap bisa setup menggunakan one hand. Ya, jadi buat segi handling ya kan. Ini gue nggak ngomongin soal mobil ya, nggak ada pengereman di sini. Pokoknya buat segi handling kalau lo pakai HP ini lo denger musik sambil tiduran, nonton video sambil tiduran, menggunakan satu tangan lo pegang gitu, enak. Anjas, sekarang udah masuk menu nih. Jadi iOS 15 yang gue rasain di iPhone paling jadul yang bisa lo dapet, nggak ada berasa lemot sih kayak ya nggak ada lagi-lagi gitu. Iya sama lah kayak iOS sebelumnya sama aja gitu. Enak gitu. Bahkan nanti ada beberapa feature tapi gua nggak jelasin di sini. Ada beberapa feature yang disematkan di HP ini yang di iOS sebelumnya tidak ada. Tapi gua nggak ngebahas itu, nggak ngebahas detail itu. Seperti janji gue di awal, apa yang gue rasain? Yang gue rasain adalah still responsive, jadi nggak ada penurunan performa. Dan sekarang kita coba kamera nih. Apakah settingan-settingannya ada yang ganti-ganti atau gimana? Enggak sih. Setahu gua enggak ya. Tapi kalau lo tanya, kamera iPhone SE generasi pertama ini masih worth it nggak bang? Masih banget. Ya memang minusnya kalau lo ngerekam low light, foto-foto yang agak gelap ya agak-agak kurang gitu. Tapi ini kan HP jadul, tapi ini kan udah murah ya kan. Jadi lo masa HP yang murah pengen dapat di kesempurnaan di segala sisi. Kalau lo ngerekam di cahaya yang normal, nih kayak gini nih. Gue ngerekam di studio mini gue dengan cahaya yang setup gue sendiri. Nah, lu bisa lihat nih gue sengaja setup
fokusnya tuh blurry. Nah, ini kalau dari dekat udah makin fokus. Lu tinggal atur setting-settingan aja. Ini tanpa gue grading, tanpa gue edit-edit lagi warnanya, dan gila. HP 1 jutaan, merek iPhone, ada logo Apple keruaknya, lu bisa ngerekam sebagus ini di harga 1 jutaan. Kalau lu modal 1 jutaan lu beli Android, itu ngerekam kayak gini nggak bakal bisa smooth ini, bakal kayak cenut-cenut. Dan ini untuk hasil fotonya, jepretannya, cekrek-cekrek kayak ini hasilnya seperti ini, tanpa gue edit juga, bener-bener natural banget ya kan. Literally tinggal jepret dan hasilnya seperti ini. Ya pokoknya lu bisa nilai sendiri lah ya kan. Yang kayak gue bilang tadi di awal, kalau lu foto pakai HP ini di cahaya yang cukup memadai, itu hasilnya bakal bagus banget. Resultnya itu bakal the best banget ketimbang HP 1 jutaan baru pada umumnya ya kan. Nah, kalau buat settingan-settingan kamera, ini di iOS terbaru pun ini nggak ada perubahan. Gue ngarepnya sih kayak settingan framingnya itu kayak ada perubahan ya. Tapi ini kalau dilihat nih, di swipe-swipe, ya sama aja lah. Nggak ada penambahan feature, semua-semua serba sama aja kalau dari segi settingan kamera. Kenapa yang gue tonjolin ini? Karena kamera adalah salah satu yang paling sering digunain juga. Nah ini kalau dari segi settingan framingnya, ya lu set 60 ya 60 gitu, nggak bisa by tapping gitu lah kayak HP-HP terbaru ya kan, iPhone terbaru. Jadi semuanya sama aja. But overall ini kamera masih gila banget. Dan conclusion ya, menurut gue poinnya, kalau lu masih punya HP ini atau lu pengen berniat punya HP ini, apakah masih worth it? Worth it nggak sih bang? Worth it banget, tapi bukan buat HP utama. Pakai banget. Mungkin HP kedua, ketiga, dan HP-HP buat iseng-iseng denger musik, nonton video ini ajib banget. Tapi lu harus pakai layar yang ori punya ya. Dan kalau lu nggak ngerti iOS terbaru ya, lu tinggal klik kiat aja. Ya, semua di situ ya cukup detail lah, cukup membantu lah apa-apa aja yang terbaru yang bisa lu dapetin di HP lu. Pokoknya penggunaan iOS-nya simpel banget. Satu hal yang gue nggak suka di HP ini, baterainya. Batu baterai, terserah lu mau manggil apa. Untuk urusan baterai, di iPhone SE generasi pertama ini, sangat tidak banget bisa diandelin. Boros, totalitas boros. Percuma lu ganti, karena kalau lu baterai mau gede, ya lu harus beli HP yang gede juga ukurannya kan. Gue suka heran gitu ngeliat penonton-penonton di luar sana berkeliaran lagi nonton-nonton gadget komparasi. Wah, iPhone baterai jelek, kecil apa sih, 1000 mAh, mendingan HP ini. Oh man, kalau baterainya gede, otomatis size-nya gede, ukurannya gede. Kalau size ukurannya gede, tambah berat, dipakai tuh pegel. Jadi plus minus kalau baterai kecil nih, dipegang, digenggam tuh enak seperti ini. Tuh lu bisa lihat gue megang tuh satu tangan dari tadi, iya PW aja gitu. Gue pegang satu tangan, gue nggak ngerasain pegel. Plus minus semua itu. Tapi kalau lu pengen mAh yang gede, ya lu beli Android atau beli iPhone yang ukurannya gede. Contohnya seperti ini, segede-gede seperti ini, berkali-kali lipat ya kan kapasitas mAh-nya. Kalau lu beli baterai double IC, double power yang katanya 4000, 3000, 8000 mAh, oh shit, bullshit, shit ya. Nanti gue bikinin videonya mengenai itu. Jadi kalau lu pengen baterai yang gede ya silakan aja beli iPhone atau Android yang gede ya kan. Nggak ada yang salah gitu sama HP ini. Perfect.